Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Nur Fajar Eka Septiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya akan menjalankan 3 peran, yakni pertama sebagai coach, yang kedua sebagai coachee, dan yang terakhir sebagai supervisor. Oke, assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Oh ya Bu Ayu, sesuai dengan janji kita kemarin ya, bahwa kita hari ini sepakat untuk bertemu dan ngobrol santai. Kira-kira ada hal apa Bu Ayu? Iya, jadi gini Bu Eka, sebenarnya ada sedikit masalah yang ingin saya ceritakan kepada Bu Eka. Jadi, setiap pembelajaran berlangsung itu, saya melihat bahwa beberapa siswa saya itu terlihat mengantuk dan tidak bersemangat di dalam kelas dalam menerima pelajaran saya. Bagaimana ya Bu Eka? Jadi hari ini kita akan membicarakan permasalahan Bu Ayu di kelas seperti itu ya? Iya, betul sekali. Baik, coba sekarang Ibu ceritakan kepada saya duduk permasalahannya seperti apa. Jadi gini Bu, ketika saya mengajar di kelas itu ya, ketika awal-awal jam pelajaran itu anak-anak itu masih terlihat semangat, masih antusias. Tapi ketika sudah masuk jam kedua, jam ketiga, anak-anak itu sudah mulai mengantuk, sudah nggak bersemangat lagi. Seperti itu. Jadi intinya permasalahan dari Bu Ayu ini adalah tentang bagaimana meningkatkan motivasi anak dan anak tidak terlihat mengantuk ya. Selanjutnya dari masalah tadi, kondisi apa yang Bu Ayu inginkan? Iya, saya inginnya itu anak-anak itu ketika pelajaran itu selalu semangat, tidak mengantuk, antusias dan juga aktif. Seperti itu mereka. Luar biasa. Saya sependapat dengan Ibu, ketika kita mengajar anak-anak tidak memperhatikan dan anak-anak terlihat mengantuk, jelasnya saya akan juga merasakan sedikit ketidaknyamanan. Seperti itu Bu Ayu. Iya. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan upaya-upaya apa yang pernah Ibu lakukan untuk menghadapi anak-anak tersebut. Iya, selama ini sih saya belum ada mengambil tindakan apapun ya. Saya cuma tanya-tanya aja dengan guru mapel lain, kira-kira bagaimana mereka ketika pelajaran itu, apakah juga sama mengantuk seperti di kelas saya. Oh begitu, jadi Ibu belum mengambil tindakan secara langsung pada anak tersebut. Ibu hanya sebatas mengumpulkan informasi dari rekan-rekan lainnya. Jadi kira-kira hal apa yang ingin Ibu lakukan pada anak tersebut? Iya, jadi saya kalau dipikir-pikir gimana ya Bu ya, mungkin saya harus melakukan asesmen diagnostik mungkin ya, kemudian mewawancara anak tersebut, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen itu yang menyesuaikan dengan minat dan bakatnya siswa. Mungkin seperti itu. Luar biasa Ibu Ayu. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang ingin Ibu Ayu pergunakan atau laksanakan untuk mengatasi anak tersebut? Iya, kalau menurut saya mungkin ada diferensiasi proses dan juga produk mungkin Bu. Baik, selanjutnya langkah selanjutnya apa Bu Ayu kira-kira? Langkah pertamanya yang pasti saya akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyusun modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan menitik beratkan pada diferensiasi proses dan juga produk. Pada proses nanti saya akan mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan gaya belajarnya, yaitu auditory, visual, ataupun kinestetik. Selanjutnya untuk diferensiasi produk saya akan membebaskan siswa atau memberikan pilihan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan pemahaman mereka sesuai dengan keahlian dan kreativitas. Seperti itu. Ya, wah luar biasa Ibu Ayu. Kira-kira kapan Ibu Ayu ingin melaksanakan rencana Ibu itu Ibu? Secepatnya mungkin ya Bu ya. Saya akan berusaha memberikan asesmen diagnostik itu secepatnya. Selanjutnya Bu Ayu ya, yang jelas kita dalam melakukan suatu hal tersebut mesti ada orang yang terlibat. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam rencana Ibu ini?
Mungkin saya akan melibatkan guru-guru dari mata lain untuk membuat modulnya supaya tidak supaya lebih ringan gitu membuat modul ajar berdiferensiasi. Ya, luar biasa Bu Ayu rencananya. Dari percakapan kita hari ini Bu Ayu, kira-kira ada hal apa yang Ibu dapatkan? Iya, dari percakapan dengan Bu Eka hari ini saya merasa lebih tenang, lebih percaya diri. Saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Salah satunya dengan membuat modul ajar tersebut. Terima kasih Bu Eka sudah menjadi teman ngobrol saya sehingga saya bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan saya. Iya, sama-sama Bu Ayu. Semoga berhasil dengan rencana Ibu tadi ya. Selamat beraksi, semoga lancar dan semangat Bu Ayu ya. Siap, terima kasih. Saya pamit dulu Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulu hari ini kita akan mulai observasinya ya. Nanti silahkan dulu melakukan praktek coaching dengan Bu Eka dan saya akan duduk di sini menemani. Seperti itu Bu Lulis ya. Siap Bu Ayu. Oke, silakan masuk Bu Eka. Selamat siang Bu Lulu. Selamat siang Bu Eka. Maaf mengganggu waktunya hari ini. Tidak Bu, silakan duduk dulu Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Lulu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah, hari ini kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Lulu hari ini? Alhamdulillah Bu Eka, saya juga dalam keadaan sehat. Kemarin kita sudah janjian ya Bu Eka, mau bertemu. Nah, kira-kira ada unek-unek apa atau ada yang mengganjal dalam pikiran Bu Eka? Iya, jadi begini Bu Lulu. Saya mengamati ada anak dari kelas saya yang belum lancar dalam membaca. Dan ada anak yang tulisannya itu sering terbalik. Ketika menulis huruf E seharusnya kan ke kanan, tapi anak tersebut malah menulisnya ke kiri gitu loh. Oh begitu ya Bu. Boleh tahu anak tersebut itu latar belakangnya bagaimana? Terus kenapa kok bisa sampai seperti itu? Iya, jadi latar belakangnya sebenarnya seperti ini Bu. Setelah saya telusuri, ternyata anak tersebut waktu TK dan kelas 1 itu berada pada zaman corona tersebut. Iya. Jadi anak tersebut masuk kelas langsung duduk di bangku di kelas 2. Oh begitu ya Bu. Kalau dalam satu kelas Bu Eka, ada berapa murid yang Ibu Eka ajar? Dalam satu kelas ada 12 anak. 12 anak. Namun yang anak tersebut yang belum pandai membaca, terus tulisannya tadi tidak terbaca, itu ada berapa anak itu? Ya, kebetulan ada 2 anak Bu. Jadi tadinya itu satunya kelemahannya belum terlalu mahir dalam membaca, tapi tulisannya bisa dibaca. Yang satunya belum terlalu mahir, dan namun tulisannya itu kurang rapi dan tidak bisa terbaca, seperti itu. Oh baik Bu, jadi arah pembahasan kita kali ini yaitu tentang permasalahan anak yang belum mahir dalam membaca, kemudian tulisannya tidak bisa dibaca gitu ya Bu Eka? Iya, betul. Kemudian saya ingin tahu ya Bu Eka, hal apa yang sudah Bu Eka lakukan selama ini? Treatment untuk anak tersebut ketika dalam kegiatan proses pembelajaran itu yang sudah Ibu Eka lakukan itu bagaimana? Iya, kalau biasanya seperti ini Bu ya, 2 anak ini duduknya saya taruh di hadapan saya agar saya bisa memantaunya setiap saat. Karena kalau tidak di hadapan saya, anak tersebut tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Kemudian anak yang satunya mengerjakan, tapi yaitu tadi tulisannya memang tidak bisa terbaca. Oh begitu, berarti Iya. 2 anak itu masih bergantung pada Bu Eka ya Bu ya? Iya, betul Bu. Sebetulnya Bu Eka itu sudah melakukan treatment tersebut dengan baik, tetapi belum terlihat perkembangannya begitu ya? Iya. Iya Bu. Nah, kira-kira yang dilakukan Bu Eka tadi kalau nilai 1 sampai 10 itu di rank berapa Bu? Treatment yang tadi. Kalau yang sudah saya amati ya Bu ya, Iya. dari angka 1 sampai dengan 10 baru ada di posisi keempat sepertinya. Jadi belum maksimal begitu maksud saya. Oh begitu, baik. Lalu keinginannya Bu Eka untuk anak-anak tersebut itu bagaimana? Untuk 2 anak tersebut itu? Nah, saya ingin mereka berdua itu bisa membaca dengan lancar, juga menulis dengan rapi,
dan bisa terbaca sehingga sama dengan teman-teman yang lain di kelasnya. Oh begitu. Dari yang diungkapkan Bu Eka tadi, coba ya kita renungkan lagi. Apakah yang sudah Bu Eka lakukan itu sebetulnya treatmentnya Bu Eka itu sudah bagus ya Bu ya? Bagus banget. Tetapi kok masih berada di ranking 4 ya tadi? Dan saya yakin Bu Eka itu pasti bisa meningkatkan lagi. Coba nih Bu Eka renungkan sejenak strategi yang lain yang cocok untuk kedua anak tersebut itu bagaimana? Iya. Mungkin saya akan mengadakan les tambahan setelah pulang sekolah untuk kedua anak tersebut dengan materi buku Ayo Belajar Membaca yang mempunyai 10 jilid itu Bu ya. Kemudian kalau pulang sekolah kan tidak ada teman-teman yang lain, jadi harapannya kedua anak tersebut bisa fokus dalam belajar sehingga mereka bisa membaca dengan lancar dan tulisannya itu bisa bagus seperti dengan teman-teman yang lainnya. Wah luar biasa sekali Bu Eka. Saya yakin dengan strategi tersebut anak-anak Ibu Eka lebih mahir dalam membaca. Akan tetapi ya Bu ya, jika strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil, mungkin kira-kira Bu Eka punya strategi lain ya selain itu gitu. Coba renungkan. Saya akan mungkin ya Bu ya, saya akan mengganti buku bacaan yang Ayo Belajar tadi dengan buku komik atau majalah anak atau mungkin buku-buku yang bergambar. Kemudian saya akan membuat tantangan kepada mereka dengan menggunakan timer. Saya rasa ini akan membantu anak tersebut meningkatkan kecepatan membacanya. Kemudian membuat permainan kata yang menyenangkan seperti mencocok gambar dengan kata atau membuat tulisan sederhana dari gambar tersebut. Dan tentunya mereka menulisnya di buku halus Bu ya. Iya Bu Eka. Jadi Bu Eka, dari semua strategi yang sudah Ibu rencanakan tadi, saya yakin itu semua sudah sangat bagus ya. Tinggal Bu Eka menerapkannya kepada kedua anak tersebut tadi. Dan pastinya Bu Eka sudah mempunyai bayangan-bayangan tersebut ya tentang tindakan-tindakan tadi. Nah, kira-kira tingkat keberhasilan dari rencana-rencana Bu Eka tadi itu kira-kira di ranking berapa Bu? Kalau melihat dari beberapa hal yang saya siapkan tadi Bu ya, saya yakin sudah ada di posisi 8. Wah luar biasa sekali. Yakin aja ya Bu Eka ya. Insya Allah apa yang akan Ibu lakukan nanti akan membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian dalam upaya tindakan tersebut atau rencana-rencana Ibu Eka tadi ya, pastinya Ibu Eka itu membutuhkan dukungan dari pihak lain. Nah kira-kira ya Bu ya, Bu Eka nanti akan meminta dukungan dari pihak mana saja agar rencananya itu tadi bisa berjalan dengan lancar dan maksimal gitu. Ya, tentunya saya akan berkolaborasi dengan kedua orang tua anak tersebut. Saya akan mengatakan kalau ada les tambahan sepulang sekolah sehingga orang tua mereka di rumah bisa mengantarkan bekal untuk anak-anaknya dan juga bisa meminta agar di rumah itu bersedia mendampingi anak-anak dalam belajar. Begitu ya Bu, luar biasa sekali Bu Eka. Dengan rencana-rencana tersebut, saya yakin kedua anak tersebut pasti lancar dalam membaca, kemudian tulisannya yang tadinya tidak bisa terbaca bisa menjadi terbaca. Nah, agar rencana Bu Eka tadi berjalan secara konsisten gitu ya Bu ya, kira-kira yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya itu apa? Nah, di sini saya akan membuat buku penghubung tentang kegiatan membaca yang akan saya lakukan. Yang di dalam buku tersebut nantinya berisi sejauh mana mereka sudah mahir dalam membaca dan menulis. Buku tersebut akan ditandatangani oleh kedua orang tua mereka. Kira-kira seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Eka. Nah, secara tidak sadar ya Bu Eka, saya tadi sudah Bu Eka tadi ya sudah menyampaikan strategi-strategi dari permasalahan yang Bu Eka hadapi tadi. Terus perasaan Bu Eka bagaimana nih setelah kegiatan ini? Apakah masih ada
unek-unek atau permasalahan yang mengganjal dalam benak Bu Eka? Alhamdulillah, saya rasa tidak lagi Bu. Setelah tadi mengobrol dengan Ibu, ternyata secara tidak sadar saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya mengucapkan terima kasih Bu ya. Ya, alhamdulillah ya Bu Eka. Mungkin ada yang ingin Ibu. Belum Bu ya, mungkin nanti ketika saya melakukan aksi nyata ini dari rencana solusi yang telah saya buat, ketika nanti saya ada kendala, saya akan menghubungi dulu lagi. Iya Bu, saya doakan rencana-rencana Bu Eka tadi yang sudah Ibu bicarakan dengan saya itu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sedikit pun ya Bu ya. Amin, terima kasih ya Bu Lulu. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Iya Bu Eka, hati-hati di jalan ya Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Anis hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya, panjenengan pripun kabare? Kabar baik juga Bu Anis. Pada kegiatan hari ini sebelum coaching Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Mungkin Ibu berkenan? Baik Bu. Baik. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjadi coach. Kira-kira kesiapan apa yang sudah Ibu persiapkan? Di sini saya mempersiapkan percakapan dengan alur tirta, mulai dari menentukan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan juga tanggung jawab sebagai tindakan nanti. Baik, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan keseluruhannya Bu. Namun poin yang menjadi titik berat dari saya adalah kemampuan mendengarkan secara aktif dan kehadiran penuh dengan tujuan mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan konsentrasi dan juga menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya Bu ya, indikator tercapainya tujuan yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa? Saya ingin coach dapat menangani permasalahannya sendiri dan dapat menciptakan solusi sendiri. Baik, jadi begitu ya Bu ya. Semoga kegiatan bisa berjalan dengan baik. Nanti setelah Ibu melaksanakan proses coachingnya, kita akan bertemu lagi untuk membahas pasca observasi. Terima kasih banyak Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. selamat berjuang. Selamat pagi Bu Lulu. Selamat pagi Bu Anis. Bagaimana kabar Bu Lulu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Maaf Bu, hari ini apakah Bu Anis ada waktu sebentar? Kebetulan hari ini saya jam kosong Bu. Memangnya ada apa nggih? Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Bu. Baiklah, mari kita ngobrolnya di ruangan saya saja ya. Baik Bu, terima kasih. Mari masuk ke kelas dulu. Ya, Bagaimana Bu? Apa yang bisa saya bantu hari ini? begini Bu, sebenarnya saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Begitu. Bagus sekali itu Bu. Kemudian apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Begini Bu, saya itu ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas saya. Selama ini apa yang telah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Selama ini ya Bu, saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif seperti itu. Kemudian apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kira-kira itu saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Bahkan anak-anak itu kadangkali berjalan-jalan gitu Bu di dalam kelas. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut?
saya itu membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara tadi ya Bu, kemudian yang suka jalan-jalan itu tadi, saya membutuhkan strategi agar mereka itu bisa tenang gitu Bu. Jadi yang kita bahas kali ini yaitu strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya. Sebelumnya kita harus tahu apa penyebab mereka berbicara ketika pelajaran berlangsung. Apakah Ibu tahu kira-kira apa penyebabnya? Saya pikir ya Bu, mungkin karena mereka itu kurang memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan. Selama ini hal apa yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Selama ini ya Bu, saya itu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa-siswa saya. Kemudian saya itu juga sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar mereka itu tidak bosan. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu. Jika di skala 1 sampai 10, kira-kira usaha Ibu itu sudah berada di posisi berapa? Usaha saya itu kira-kira berada di posisi 4 Bu. Lalu yang Ibu inginkan itu ada di posisi berapa? Ya, yang saya inginkan itu saya berada di posisi 9 bahkan sampai 10 gitu Bu. 10 sempurna gitu ya Bu? Iya. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah punya gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Ya Bu, saya sudah mempunyai ini sedikit gambaran. Apa itu Bu? Mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian saya juga akan memberikan reward kepada murid-murid yang mau mendengarkan penjelasan saya. Nah, rewardnya itu tadi mungkin bisa berupa stiker emoticon itu loh Bu, atau bintang. Nanti siapa yang paling banyak mendapatkan stiker itu nanti di akhir semester akan saya berikan hadiah seperti itu. Bagus sekali Ibu. Terus kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan hal tersebut? Secepatnya Bu, saya akan melakukan hal tersebut Bu. Mungkin kalau tidak besok ya lusa saya sudah akan menerapkan itu di kelas saya Bu. Jadi harus secepatnya ya. Apakah Ibu membutuhkan bantuan dari rekan guru lain? Tentu saja Bu, saya membutuhkan dukungan itu dari rekan kerja. Kemudian dari kepala sekolah itu saya membutuhkan dukungan dari mereka agar semua rencana-rencana yang saya lakukan tadi berjalan dengan lancar begitu Bu. Baiklah Bu, dengan senang hati nanti saya akan membantu semampu saya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu Anis. Dari obrolan kita hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Setelah saya pikir kan ini tadi, ternyata saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Saya tadi kan menemukan strategi-strategi baru untuk siswa saya ya, agar tidak berbicara sendiri atau berjalan-jalan ketika saat pembelajaran berlangsung begitu. Alhamdulillah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu. Ya Bu Anis, terima kasih. Assalamualaikum Bu Anis, permisi dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Anis. Selamat sore Bu Eka. Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching ya. Bagaimana hasilnya Bu Anis? Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa Bu. Coach sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Alhamdulillah. Kalau begitu mari kita bahas hasil dari coaching Ibu tadi ya. Apakah yang Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang telah Ibu tetapkan sebelum coaching? Saya sudah mengembangkan kemampuan mendengarkan secara aktif dan kehadiran penuh serta fokus mendengarkan masalah coaching. Tadi pada proses coaching ya, saya melihat Ibu sudah memiliki kesadaran penuh dengan menyimak dan juga mendengarkan secara aktif tentang permasalahan dari coaching selama sesi tersebut. Setelah itu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Saya ingin kemampuan untuk menciptakan pertanyaan berbobot agar
coaching dapat berpikir lebih kritis dan mencari solusi permasalahannya sendiri. Baik, saya rasa demikian Bu ya pasca observasi kita hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan lagi dengan proses coaching yang akan Ibu laksanakan lagi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.